Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu semangat belajar dan bahagia dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika, bab statistika. Materi yang kita pelajari adalah diagram batang dan diagram garis. Nah, bagaimana cara menafsirkan diagram batang dan diagram garis, serta bagaimana cara menyajikan data dengan diagram batang dan diagram garis? Yuk, kita simak dengan baik di video ini ya. Oke, yang pertama kita pelajari adalah diagram batang. Berikut ini contoh diagram batang, data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Jayagiri. Nah, diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendek batang dalam diagram ini ditentukan oleh jumlah atau frekuensi dari nilai data tertentu. Nah, ada dua macam diagram batang, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Macam diagram batang tegak. Berikut ini contoh diagram batang tegak, yaitu diagram batang data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Jayagiri. Nah, pada diagram batang tegak, kita melihat adanya sumbu mendatar atau sumbu horizontal. Sumbu mendatar pada diagram batang tegak menyatakan kategori data. Dan ada pula sumbu tegak atau sumbu vertikal. Pada diagram batang tegak, sumbu tegak menunjukkan frekuensi atau banyaknya nilai data. Kemudian macam diagram batang mendatar. Berikut ini contoh diagram batang mendatar, yaitu diagram batang data penjualan buku. Pada diagram tersebut, kita menjumpai adanya sumbu mendatar atau sumbu horizontal. Sumbu mendatar pada diagram batang mendatar menyatakan frekuensi dari nilai data atau banyaknya data. Ada pula sumbu tegak yang menyatakan kategori data. Selanjutnya, kita akan belajar menafsirkan diagram batang. Berikut ini contoh diagram batang berupa jumlah siswa di Kecamatan Bima. Sumbu tegak pada diagram batang tersebut menunjukkan banyaknya data dengan skala sebesar 200. Arti skala sebesar 200 pada sumbu tegak tersebut menunjukkan bahwa setiap bertambah satu skala, banyak data bertambah 200. Sedangkan setiap bertambah setengah skala, maka banyak data bertambah setengah dari 200, yaitu 100. Dan jika bertambah seperempat skala, maka banyak data bertambah seperempat dari 100, yaitu 50. Sedangkan sumbu mendatar pada diagram tersebut menunjukkan kategori data, yaitu siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan siswa SMK. Nah, dari diagram di samping kita dapat informasi. Yang pertama, jumlah siswa SD di Kecamatan Bima adalah 1.500 siswa. Yang kedua, jumlah siswa SMP di Kecamatan Bima adalah 900 siswa. Yang ketiga, jumlah siswa SMA di Kecamatan Bima ada 1.100 siswa. Yang keempat, jumlah siswa SMK di Kecamatan Bima ada 1.250 siswa. Dan yang kelima, jumlah keseluruhan siswa di Kecamatan Bima adalah 4.750 siswa, yaitu penjumlahan dari seluruh siswa SD sampai SMK. Dan selisih siswa SMP dan SMA adalah 1.100 dikurangi 900, yaitu 200 siswa. Nah, bagaimana ya cara menyajikan data dengan diagram batang? Berikut ini langkah-langkah penyajian data dengan diagram batang. Yang pertama, agar lebih mudah, pastikan data acak sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Yang kedua, membuat sumbu tegak dan mendatar. Yang ketiga, tentukan jenis diagram batang yang akan dibuat. Apakah diagram batang tegak atau diagram batang mendatar? Selanjutnya yang keempat, jika diagram batang tegak, maka kategori data pada sumbu mendatar dan frekuensi atau nilai data pada sumbu tegak. Sedangkan jika diagram batang mendatar yang akan kita buat, maka kategori data pada sumbu tegak dan frekuensi pada sumbu mendatar. Selanjutnya yang kelima, menetapkan skala untuk frekuensi atau nilai data pada sumbu yang sesuai.
Kemudian yang keenam, buatlah persegi panjang yang sesuai antara frekuensi atau nilai data dengan kategori data. Dan langkah terakhir, memberi nama diagram batang yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan berlatih menyajikan data dengan diagram batang. Berikut ini data hasil penjualan di warung Barokah. Nah, hasil penjualan di warung Barokah hari ini adalah 50 kg beras, 40 kg terigu, 30 kg telur, dan 15 kg sagu. Selanjutnya, kita diminta membuat diagram batang untuk menyajikan data tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel frekuensinya agar memudahkan kita dalam membuat diagram batang. Nah, kita buat tabel frekuensinya terlebih dahulu yang sesuai dengan data tersebut. Kemudian kita akan membuat diagram batang dari tabel frekuensi tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kita akan membuat diagram batang tegak. Pada sumbu tegak menyatakan frekuensi atau banyak data, sedangkan sumbu mendatar menyatakan kategori data. Pada sumbu tegak kita membuat garis bantu skala. Semisal skala yang kita gunakan adalah 10, maka kita menuliskan angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kemudian pada sumbu mendatar kita gunakan untuk kategori data berupa barang, berupa beras, terigu, telur, dan sagu. Selanjutnya kita akan membuat persegi, panjang, ataupun batang yang menyatakan penjualan barang. Beras sebesar 50 kg, kemudian terigu sebesar 45 kg. Karena kita menggunakan skala sebesar 10, maka bilangan 45 terletak di antara 40 dan 50. Selanjutnya, telur sebesar 30 kg dan sagu sebanyak 15 kg. Karena skala yang kita gunakan adalah 10, maka bilangan 15 terletak di antara 10 dan 20. Oke, diagram batang telah selesai kita buat. Langkah terakhir adalah menuliskan nama diagram batang tersebut, yaitu penjualan sembako di warung Barokah. Selanjutnya, kita akan belajar diagram garis. Nah, berikut ini contoh diagram garis berupa data pengunjung Pantai Tampora. Diagram garis adalah cara menyajikan data dengan menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Sebenarnya, diagram garis memiliki fungsi yang sama dengan diagram batang, yaitu menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Hanya saja, sumbu garis yang digunakan pada diagram garis tidak bisa dibalik seperti halnya diagram batang. Sumbu mendatar dalam diagram garis selalu menunjukkan waktu atau kategori data. Sedangkan sumbu garis tegak menunjukkan nilai atau frekuensi data yang ada. Nah, berikut ini contoh diagram garis berupa berat badan seseorang dari rentang tahun 2010 sampai 2015. Dari diagram di samping, kita mendapatkan informasi. Yang pertama, pada tahun 2010, berat badan 60 kg. Pada tahun 2011, berat badannya 68 kg. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2012, berat badannya adalah 70 kg. Dan yang keempat, pada tahun 2013, berat badannya 74 kg. Yang kelima, pada tahun 2014, berat badannya 74 kg. Serta pada tahun 2015, berat badannya 72 kg. Informasi lainnya misalnya, selisih berat badan pada tahun 2012 dengan 2013 adalah 74 kg dikurangi 70 kg, yaitu 4 kg. Kemudian informasi lainnya lagi misalnya adalah tahun 2015 orang tersebut mengalami penurunan berat badan sebesar 2 kg. Nah, bagaimana ya cara menyajikan data dengan diagram garis? Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, agar lebih mudah,
pastikan data acak sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Yang kedua, membuat sumbu tegak dan mendatar. Sumbu tegak menyatakan frekuensi atau banyak data, dan sumbu mendatar untuk menyatakan kategori data. Yang ketiga, tentukan skala yang digunakan untuk sumbu tegak atau frekuensi data. Yang keempat, tentukan letak titik sesuai data. Yang kelima, hubungkan titik-titik yang telah ditentukan secara beraturan sehingga membentuk garis. Dan langkah terakhir, memberi nama diagram garis yang kita buat. Selanjutnya, kita akan berlatih menyajikan data dengan diagram garis. Berikut ini data hasil penimbangan berat badan bayi bernama Andita, yaitu usia 1 bulan beratnya 3 kg, usia 2 bulan beratnya 4 kg, usia 3 bulan beratnya 6 kg, usia 4 bulan beratnya 7 kg, dan usia 5 bulan beratnya 10 kg. Kemudian kita diminta membuat diagram garis untuk menyajikan data acak tersebut. Nah, langkah pertama yang kita tempuh adalah membuat tabel frekuensinya, agar lebih mudah bagi kita untuk membuat diagram garis. Berikut ini tabel frekuensi dari data acak tersebut. Setelah membuat tabel frekuensinya, kita akan membuat diagram garis untuk menyajikan data tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak pada diagram garis digunakan untuk menyatakan frekuensi atau nilai data. Sedangkan sumbu mendatar pada diagram garis digunakan untuk menyatakan kategori data. Kemudian kita akan membuat skala pada sumbu tegaknya, yaitu untuk frekuensi atau nilai datanya. Misal skala yang akan kita gunakan adalah 2, maka kita akan menuliskan angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sumbu mendatar pada diagram garis akan kita gunakan untuk menyatakan kategori data, yaitu data usia. Usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan. Kemudian kita menentukan letak titik sesuai data. Misalnya usia 1 bulan dengan berat badan sebesar 3 kg. Karena kita menggunakan skala 2, maka angka 3 terletak di antara angka 2 dan 4. Kemudian kita letakkan titik untuk data yang sesuai. Usia 2 bulan menunjukkan berat badan sebesar 4 kg. Usia 3 bulan menunjukkan berat badan sebesar 6 kg, dan kita letakkan titik yang sesuai. Kemudian usia 4 bulan dengan berat badan 7 kg. Karena skala yang kita gunakan adalah 2, maka letak angka 7 di antara angka 6 dan 8. Kemudian kita letakkan titik yang sesuai. Dan usia 5 bulan dengan berat badan sebesar 10 kg. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis secara beraturan. Dan diagram garis telah selesai kita buat. Langkah terakhir adalah menuliskan nama diagram garis tersebut, yaitu berat badan balita Andita. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.